Perkenalkan, nama saya Eka Deviani Widiawati. Saya adalah dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta, di mana pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar adik-adik semua dalam rangka pelatihan seperti unit gelombang keempat. Nah, pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah lembaga kemasyarakatan dengan pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, definisi lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga, tipe lembaga kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah fungsi lembaga kemasyarakatan. Lanjut saja. Yang pertama adalah definisi lembaga kemasyarakatan. Jadi lembaga kemasyarakatan di sini definisikan sebagai suatu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakatan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Jadi di sini tujuan utamanya menciptakan keteraturan dan keseimbangan interaksi maupun hubungan antar individu dalam bermasyarakat. Jadi contohnya kalau di perumahan-perumahan, jadi kita ada jam malam, jadi kalau lebih dari jam 9, ada aturan kalau harus ditutup dengan portal. Jadi biar masyarakatnya juga ada jam malam. Jam malam itu mereka tidak ada di luar rumah. Kemudian ada wujud konkret dari lembaga kemasyarakatan adalah asosiasi. Kalau di perkumpulan dosen itu ada ADRI atau Asosiasi Dosen Republik Indonesia. Jadi yang ada di situ adalah orang-orang yang berprofesi sebagai dosen yang ada di seluruh Indonesia, baik yang dari keguruan, baik yang dari kesehatan, dari yang pendidikan, dan lain-lain. Kemudian lembaga kemasyarakatan ini dibagi menjadi dua sifat. Yang pertama formal, seperti pemerintahan, MPR, DPR, dan lain-lain. Dan yang satunya informal. Untuk yang informal ini contohnya seperti kelompok-kelompok sosial atau komunitas-komunitas di berbagai bidang. Misalkan saja ada kelompok tari, ada paguyuban, perumahan, dan lain-lain. Ini contoh-contoh dari lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan. Ada kelompok bermain, ada SD, SMP, SMA, SMK, dan MA. Jadi di sini di lembaga pendidikan itu merupakan lembaga sosial primer yang diakui oleh masyarakat dan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Jadi punya tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menjadi lebih baik. Itu termasuk di lembaga pendidikan. Jadi contohnya saja yang di SD yang awalnya itu tidak bisa berhitung, sekarang bisa berhitung. Jadi seperti itu. Jadi mengubah tingkah laku individu menjadi yang lebih baik. Yang kedua, misalkan saja di lembaga ekonomi ada pasar, ada Kementerian Perdagangan, ada UMKM, dan lain sebagainya. Di lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi, misalkan saja pasar, di situ termasuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Jadi yang pembeli dapat terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan sehari-harinya, misalkan pagi mau beli sayur, itu bisa ke pasar, mau beli baju bisa juga ke pasar. Kemudian untuk penjual, dari penjual juga bisa menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian di bidang kebudayaan itu ada lembaga yang berperan dalam pengembangan kebudayaan. Jadi ada Yayasan Lembaga Budaya Nusantara, Lembaga Peduli Seni Batubara, kemudian Lembaga Seniman Budaya
Muslim Indonesia, dan Lembaga Kebudayaan Betawi. Ini masih banyak contoh yang lain ya. Jadi di situ, di Lembaga Kebudayaan, itu mempunyai peran dalam pengembangan budaya, seni, lingkungan, ilmu pengetahuan, bahkan pendidikan di bidang kebudayaan dalam suatu negara. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik itu saja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.